Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Oke teman-teman, kita masih di prediksi UTBK 2021. Di sini nomor 15 tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar A dan B sehingga 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 7 per 10 adalah, nah teman-teman, dia itu kan intinya mencari persamaan kuadrat ya. Berarti kan gini, ada bentuk untuk membuat persamaan kuadrat itu kan gini teman-teman. Jadi bisa kita tulis jawab dulu. Jawab kan ini, X kuadrat minus A ditambah B X ditambah A dikali C ya. A dikali C, A dikali B kan. Nah kalau dia akar-akarnya itu A dan B gitu kan, ini udah tahu semua ya pasti. Tapi jangan lupa nih sama dengan 0 gitu kan. Nah, coba teman-teman lihat dari bentuk ini. 1 per A ditambah 1 per B itu kan dia itu 7 per 10. Berarti bisa kita tulis gimana? 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 7 per 10. Coba kita kali silang. Dia itu kan menjadi A kali B. Kemudian ini berapa? A ditambah B kan? Nah, sama dengan 7 per 10. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa A ditambah B-nya itu 7 ya enggak? A ditambah B sama dengan 7. Nah, kemudian yang bawah A dikali B sama dengan 10. Nah, berarti tinggal kita masukin aja ke bentuk ini kan. Nah, iya enggak? Iya dong. Nah, ya udah kita masukin aja. X kuadrat minus A ditambah B-nya tadi apa? 7 kan? Ya udah 7X ditambah A dikali B berapa? 10. Udah sama dengan 0. Ini jawabannya teman-teman. Mudah ya. Kita lanjutkan teman-teman ke nomor 16. Di sini teman-teman bisa lihat soalnya. Jika A tidak sama dengan 2, maka bentuk 4 dikurangi A kuadrat per 3A minus 6 senilai dengan, nah ini gimana coba? Nah ini teman-teman bisa rubah bentuknya ya. Dia itu kan gini, 4 itu kan bisa kita tulis 2 kuadrat ya. 2 kuadrat minus A kuadrat per 3A minus 6 ya. Nah bentuk 2 kuadrat minus A kuadrat itu kan teman-teman udah tahu semua ya. Apa belum tahu? Sini saya kasih tahu. Kalau ada bentuk A kuadrat minus B kuadrat itu akan menjadi A ditambah B dikali A min B ya enggak? Ini adalah selisih kuadrat, teman-teman harus tahu ya bentuk ini. Nah, berarti udah nih dapat. Ya udah, berarti bisa kita praktekkan ke sini teman-teman. 2 kuadrat min A kuadrat, berarti kan A-nya sebagai 2 dan B-nya sebagai A gitu ya. Jadi A ditambah B berarti 2 ditambah A gitu ya. 2 ditambah A dikali 2 dikurangi A gitu kan. Kita bagi dengan, nah 3A minus 6. Kita faktorin aja nih. 6 sama 3 kan bisa keluar 3 kan. 3 keluar dapat A minus 2 ya enggak? Coba aja buktiin. 3 kali A 3A. 3 kali min 2 min 6 sama ya. Nah teman-teman, 2 min A dengan A min 2 bisa dicoret enggak? Enggak bisa ya, karena 2-nya di depan, ini A-nya di depan. Dan ini A-nya negatif. Tapi bisa kita rubah nih bentuk ini jadi A min 2. Coba aja gini. 2 plus A. Nah ini negatifnya keluar ibaratnya. Ini kali ya. Kali negatif keluar. Berarti kan negatif kali berapa yang hasilnya min A. Berarti kali A ya. Nah biar menjadi 2 ya min 2 kan. Coba aja bukti ini. Min dikali A, min A kan. Min dikali min 2, ya plus 2 kan. Nah, berarti bisa kita rubah jadi bentuk kayak gini. Berarti tinggal kita bagi dengan 3 A min 2. Nah, ini kan bentuknya udah sama. Ini bisa coret, ini bisa coret. Sisanya ini negatif 1 kan.
Nah, negatif kedepanin dapat tuh negatif 2 ditambah A per 3. Ada nggak? Nah, belum ada ya. Berarti kita kali ke dalam. Negatif 2 negatif A per 3. Ada? Negatif 2 negatif A per 3. Yang D. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 17. Nah, ini ya nomor 17. Hasil dari 2 dikurangi 1/1/2 dikali 2 dikurangi 1/1/3 dikali 2 dikurangi 1/1/4 dikali dan seterusnya sampai 2 dikurangi 1/1/354. Nah, ini gimana, teman-teman? Nah, teman-teman, soal-soal UTBK ini tidak harus kita kerjain, maksudnya kita hitung manual semua ya sampai ujung, nggak bisa. Pasti ada triknya, teman-teman. Dan ini tuh kita menggunakan principle of surrogation. Maksudnya apa? Jadi kita biasanya kalau soal-soal bentuk kayak gini, dia itu ujung sama ujung dilihatnya. Nah, coba kita buktiin ya. Misalnya dia itu kan 2 ya. Berarti dia 2 kurangi, ini berapa sih? 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Berarti 3/2 ya. 3/2. Nah, kita kali dengan berapa nih? 2, terus 3, 4/3 ya. Kurangi 4/3. Dikali lagi 2 dikurangi 5/4 ya. 5/4. Dan seterusnya kan. Tuh, dia akan menjadi pola. Lihat, teman-teman. Berarti dia kali berapa nih? 2 dikurangi berapa? 355 ya. 355/354. Nah, coba kita hitung ini berapa sih? Ini itu kan kalau kita hitung ini kan jadi 2, dia 2, berarti 4/2. 4/2 dikurangi 3/2 itu kan jadi 1/2 ya. 1/2 dikali. Ini berapa? 2, bawahnya 3, ini 3. Nah, berarti dia akan menjadi 6/3 dikurangi 4/3. 6 kurang 4, 2. 2/3. Nah, ini pasti berpola. 1/2 kali, 2/3 kali, 3/4 kali, 4/5 gitu. Pasti kayak gini. Kali lagi dan seterusnya sampai dengan ini. Berapa tuh? 355/354. Nah, bisa aja kita hitung manual kan sampai ujung, tapi itu hal apa ya? Hal yang terlalu lama gitu kan kalau kita kerjain semua. Coba aja kita coret. Ini kan 2. Ini 2. 3, 4, 4, 5, 5 sampai ujung-ujung. Sampai sini pasti dicoret kan? Nah, berarti sisanya ujung sama ujung. 1/354 gitu ya. Jadi bisa lebih mudah, teman-teman. Jawabannya yang mana? Yang A gitu ya. Oke, lanjut nomor 18. 5 tahun yang lalu usia Denny N kali usia Indah. Tahun ini jika usia Denny 19 tahun, maka usia Indah adalah berapa? Nah, oke, teman-teman, untuk soal-soal tentang tahun ini bisa kita kerjakan gini, teman-teman. Jadi kita harus definisikan dulu, misalnya D itu adalah usia Denny sekarang gitu. Jadi harus ada kata-kata sekarangnya. Dan misalnya I itu adalah usia Indah sekarang gitu kan. Oke, kita tinggal konversi aja dari soal ini menjadi kalimat matematika. 5 tahun yang lalu, usia Denny N kali usia Indah. Gini deh. Misalnya gini, si Denny itu sama dengan N kali usia Indah. N kali usia Indah. Nah, kalau kita nulisnya kayak gini bener nggak? Salah, teman-teman. Ini itu kita nulisnya di sekarang kan, karena D itu usia Denny sekarang, I itu usia Indah sekarang. Nah, berarti kalau dia 5 tahun yang lalu, ya kita kurangi 5 aja kan. Yang sekarangnya kurangi 5. Ya berarti yang I pun dikurangi 5 gitu kan. Nah, dapat kan.
Jadi dapat persamaannya kayak gini. Kemudian lihat lagi. Jika usia Denny sekarang itu adalah 19 tahun, berarti si Denny-nya 19. Maka usia Indah berapa? Ya udah kita tinggal substitusi aja. Berarti didapat 19 kurang 5 sama dengan NI kan? NI. Kemudian di sini berapa? Min 5N gitu ya. Berarti 19 kurang 5 kan 14. 14. Si min 5-nya pindah jadi positif 5N sama dengan NI gitu kan. Nah, berarti I-nya berapa? Yang ditanyakan Indah ya. Berarti I itu adalah 14 ditambah 5N dibagi dengan N. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang apa? Coba yang mana? Nah, teman-teman ini harus bisa dikonversi lagi ya. Berarti si I-nya itu adalah berapa? 14 per N ditambah 5N per N kan 5. Ya udah tambah 5 gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 14 per N ditambah 5. C. Gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.